Bapak-bapak hadirin dan mujalisin yang saya hormati. Kemudian Isra Mi'raj. Karena sekarang bertepatan temanya adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang masyhur dikatakan oleh para mubaligh ketika Isra Mi'raj adalah dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, maha suci zat, alladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram Mekah, ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestina, alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi kiri kanannya Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, agar melihat dari semua tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Dari dawuh Allah Al-Quran itu bisa dipahami oleh kita semua bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, tapi Allah lah yang menjalankan seorang hamba. Yang menjadi catatan yang harus dicatat oleh kita, pertama adalah alladzi asra, atau ayat ini pertama didahului dengan lafaz subhana. Subhana itu maknanya maha suci. Ketika di dalam kitab Arja, Syahmad Rifai mengartikannya maha aduh Allah saking kekurangan. Artinya maha suci Allah. Nah, ketika lafaz ini didahului dengan lafaz subhana, maka itu adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketika melihat sesuatu yang aneh, ketika melihat sesuatu yang ajaib, maka kemudian kita sebelum berkata yang lain itu pertama didahului dengan lafaz subhanallah. Subhanallah. Dan ini pun adalah Allah akan menjelaskan, menerangkan tentang sesuatu yang sangat luar biasa ketika itu, yakni perjalanan yang sangat singkat, perjalanan yang begitu jauh tapi bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Perjalanan Makkah sampai dengan Palestina ketika itu bisa ditempuh beberapa bulan, berbulan-bulan, sampai 8 bulan katanya, untuk bisa pulang pergi dari Makkah sampai Palestina, dari Palestina kembali ke Makkah lagi. Itu sampai 8 bulan. Tapi bisa ditempuh oleh Nabi itu hanya 1 malam sudah selesai. Bahkan sudah Mi'raj, naik ke atas. Maka ini adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Karena sangat luar biasa, maka ayat itu didahului dengan lafaz subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan seorang hambanya. Tidak disebutkan alladzi asra nabiyihi, tidak disebutkan alladzi asra rasulihi dan yang lain. Tapi yang disebut itu adalah abdun, hamba. Ini pertanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diakui oleh Allah menjadi hamba Allah. Kalau kita kan baru ngaku. Kalau kita ini baru ngaku, kamu siapa? Hamba Allah. Bahkan ketika kita itu sedekah ya. Ketika kita sedekah, kalau kecil kan mengaku dari mana? Hamba Allah. Tapi kalau kecil, kalau di bawah 10.000 ya hamba Allah. Tapi kalau sudah 100.000 enggak hamba Allah. Selamat. Ya pertamanya si hamba Allah, tapi hamba Allahnya siapa? Ya hamba Allahnya saya. Namanya siapa? Namanya ya disebutkan di sini.
Lah, kita ini baru mengaku hamba Allah, diakui dan tidak oleh Allah itu belum pasti. Ya, Allah mengakui tidak kepada hambanya, kepada kita ini, saya dan kita semua belum pasti untuk diakui. Karena untuk menjadi seorang hamba saja itu paling tidak harus mempunyai sifat 4 ya. Ya, tidak 4 sifat ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Sifat ubudiyah itu sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah itu adalah sifat seorang hamba yang apabila bisa dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba ini akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala legalitasnya. Pertama itu adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Syukur nalikane ongsal nikmat saking Gusti Allah taala. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita bersyukur dalam hati. Yang kedua adalah sabar ketika mendapat ujian dari Allah. Sabar ketika mendapat ujian dari Allah. Ujian, cobaan, rintangan, gangguan, dan yang lain-lain yang tidak kita senangi itu mesti datang juga kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, kita bersabar dalam hatinya. Karena itu adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu kita beribadah. Karena kewajiban seorang hamba itu adalah beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah, maka harus ikhlas dalam hati kita. Ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah maksiat. Walaupun kita itu ingin menghindari dari maksiat, tapi tetap kita akan melaksanakan maksiat. Karena maksiat itu ada di tempat. Maksiat itu tidak hanya di tempat-tempat wisata. Maksiat itu tidak hanya berada di tempat-tempat hiburan, tapi juga dimanapun kita berada, maka di situ maksiat ada. Termasuk ketika kita di masjid, ketika kita berada di musola, ketika kita sedang membaca Al-Quran, ketika kita sedang sholat, maksiat itu ada. Dan seorang hamba itu akan mengakui perbuatan maksiatnya dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan musibah, kemudian ikhlas ketika beribadah, dan 4, bertaubat ketika melaksanakan maksiat. Itulah sifat seorang hamba. Dan ukurlah seberapa kehambaan kita kepada Allah dengan 4 perkara tadi. Ketika kita mendapatkan nikmat, dan tentu nikmat itu setiap saat kita rasakan, dimanapun dan kapanpun kita akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sendirian di rumah, kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika kita berada bersama dengan orang banyak di tempat yang terbuka, kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika sampai ketika dalam keadaan yang sangat-sangat darurat pun, kita selalu berada dalam nikmat Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, berarti kita adalah ingkar terhadap nikmat Allah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur, maka Allah akan memberi tambahan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka camkanlah siksa Allah teramat pedih. Nah, ketika mengaku seorang hamba kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, maka Allah belum mengakuinya dengan 100%. Berarti legalitas kita belum diakui oleh Allah ketika kita tidak bersyukur. Nah, kemudian kita baca diri kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Nah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Dan pernahkah kita ketika mendapatkan nikmat Allah kemudian kita tidak bersyukur? Bahkan
kalau bahasa Jawanya gresula ya, gresulo, gresulo no. Nah, ketika kita bertemu dengan teman, kemudian ditanya, oh gimana kabarnya, sehat? Sehat, sehat. Iya. Kebanyakan kita jawabnya itu sehat-sehatan. Sehat awae, tapi kantongnya. Nah, artinya ketika kita jawab demikian secara tidak langsung, kita tidak mengakui bahwa sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana sekarang sudah sukses? Sukses sudahmu. Bisi susah kok ngene kok sukses. Ya kan? Itu tidak sadar bahwa ketika kita berbicara demikian berarti tanda-tandanya hati kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Apakah kita mengaku seorang hamba Allah sementara kita diberi nikmat oleh Allah tapi kita tidak bersyukur atas nikmat Allah? Kemudian kita kaji atau kita kaji diri kita. Yang kedua, ketika kita diberi musibah oleh Allah, sing dodolan kadang dodolannya orang pati opayu, sing jahit kadang gaweane sepi, sing jadi pegawai kadang gajinya terlambat dan pas-pasan. Wis gajinya pas-pasan, kemudian awake mriyang, duit entek, saka omah ngebel. Pak, kirim anake loro. Pak, Pak. Piye? Lah, ditambah meneh pas giliran pengajian nang Tangerang. Ato. Piye? Wah. Ngresah mboten? Rasulullah mboten? Sabar mboten? Sabar. Sabar tidak? Sabar. Yang namanya sabar itu walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat darurat, tapi tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya. Singaran sabar niku kan datang kita beli ayat itu pun dijelaskan. Sudah dijelaskan bahwa sabar itu ada 3 hal. Pertama sabar taat, kemudian sabar maksiat, yang ketiga itulah sabar bilahi. Sabar taat itu nilainya nanti akan dibalas dengan 300 derajat. Sabar maksiat, sabar meninggalkan maksiat atau sabar melaksanakan taubat itu 600 derajat. Dan sabar tenang bilahi, terkena musibah itu mendapatkan pahala 900 derajat. Nah, ukurlah diri kita ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan bilahi, ketika mendapat ujian dan cobaan dari Allah, seberapa kesabaran kita terhadap ujian itu. Dan itulah kadar kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tipis, berarti kita potensi untuk diakui hamba Allah sangat tipis. Ketika kita benar-benar sabar dan melaksanakan apa yang menjadi petunjuk syariat, maka dialah orang yang potensinya besar untuk diakui menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkaca kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kehidupannya itu sangat-sangat sederhana. Rumah beliau itu hanya dalam emperan masjid saja. Kemudian kehidupan sehari-hari beliau sangat-sangat sederhana. Bahkan beliau sering tidak menemukan makan. Istri-istri Rasul itu sering bercerita dalam hadis-hadisnya, dalam riwayat-riwayatnya itu meriwayatkan bahwa tidak pernah 2 hari full makan. Jadi kalau sehari makan, mesti besoknya itu tidak makan. Kalau hari ini bisa makan dan tidak kenyang makan, besoknya itu tidak makan. Itu adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bandingkan dengan kita, apakah pernah satu hari kita lapar? 2 hari atau 3 hari berturut-turut kita kelaparan? Pernahkah demikian? Lah,
maka kita itu sudah mendapatkan nikmat yang teramat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita lihat dalam riwayat-riwayat hadis tentang beliau itu kena musibah, maka beliau sangat banyak musibahnya. Dan bahkan orang yang paling banyak mendapatkan musibah di dunia ini adalah para rasul. Dan ulul azmi itu adalah yang terbanyak mendapatkan musibah. Dan dari ulul azmi yang paling banyak mendapatkan musibah dan ujian itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah-tengah musibah yang beliau alami, di tengah-tengah kekurangan yang beliau alami, itu tidak pernah beliau lepas dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Siti Aisyah itu meriwayatkan Nabi kena saking lamanya sholat malam itu sampai-sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Kemudian Siti Aisyah ngandika kali Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, apakah sampean itu masih diragukan untuk masuk surganya? Kan sampean sudah dijamin masuk surga. Kenapa susah payah beribadah seperti ini?" Nabi kemudian menjawab dari pertanyaan Siti Aisyah, "Apakah sampean tidak akan bahagia kalau kami ini disebut orang yang paling banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Bahkan Nabi itu tidak kurang dari 70 kali taubat kepada Allah di setiap malam. Nah, kemudian kita bandingkan diri kita ketika malam hari, apa kegiatan kita? Pernahkah kita menghadap kepada Allah dengan khusyuk, melaksanakan sholat-sholat lail, melaksanakan membaca Al-Quran, atau juga kita mengkaji kitab-kitab tarjumah, melaksanakan wirid-wirid yang lain? Inilah cermin seorang hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk bisa diakui menjadi hamba Allah, itu adalah standarnya Nabi Muhammad SAW. Ketika standarnya Nabi Muhammad untuk bisa diakui menjadi hamba Allah, kita ini kaji diri kita, sudahkah kita pantas menjadi hamba Allah? Pantas dulu. Pantas dulu menjadi hamba Allah. Lo kenapa ketika sodako sidik terus ngomong kon dicatat hamba Allah? Berharap. Hamba Allah dari mana? Hamba Allah. Catat hamba Allah. Lo orang namanya sampean orang usah hamba Allah Piro uleu. Bapak-bapak lan para hadirin sedaya ingkang kula hormati, alladzi asra bi 'abdihi lailan, di waktu malam. Kenapa tidak waktu siang? Kenapa tidak waktu siang saja? Karena waktu malam itu lebih utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun waktu siang pun tidak kalah utamanya, tapi waktu malam itu mendapat prioritas, karena waktu malam itu gampang untuk kita bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesepian, di tengah kesunyian, maka untuk kita bersambung kepada Allah itu akan lebih cepat dibanding di tengah-tengah keramaian. Maka Isra Mi'raj itu dilaksanakan ketika malam hari. Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Kenapa tidak dari Masjid Bekasi saja? Kemudian ilal Masjidil Aqsa, kenapa tidak ke Masjid Istiqlal saja? Iya. Lah, ini karena mempunyai rahasia yang teramat besar. Masjidil Haram itu adalah awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Yang pertama kali Baitullah itu ada ya di Masjidil Haram itu, alladzi bi Bakkah. Bakkah itu adalah nama kota Mekah, dulu itu namanya Bakkah. Makkah ay Bakkah. Atau disebut juga dalam ayat yang lain itu wadin ghairi dzi zar'in, jurang yang tak mempunyai tanaman. Karena Mekah itu adalah bebatuan yang sangat tandus.
Dari situlah Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Yang membangun Masjidil Aqsa pertama itu adalah, ada yang mengatakan Nabi Ishak atau Nabi Ibrahim, ya, putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi yang jelas di Masjidil Aqsa Allah mengisrokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi barakna haulahu, yang di kiwe tengene kanan kirinya itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian sekarang Masjidil Aqsa itu menjadi menjadi rebutan, ya. Orang-orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah masjid kami. Karena apa? Karena yang pertama kali ada di situ adalah orang-orang tua kami dahulu. Kemudian juga orang-orang Nasrani mengakui bahwa itu adalah masjid kami. Kenapa? Karena Nabi Isa dilahirkan di situ. Dan Dewi Maryam dulu itu pernah menjadi Abdul Muharraratun, ya. Muharraratun, sesuai dengan wasiat ibunya. Di situ, dan umat Islam pun mengakui. Karena apa? Karena di situ adalah tempat para nabi-nabi yang terdahulu, dan nabi-nabi yang dahulu itu bukanlah beragama Yahudi dan Nasrani, tapi agama Tauhid. Yang terus menjaga agama Tauhid itu adalah kami umat Islam, ya, umat Islam. Maka itu adalah milik kami dan pernah dikuasai oleh umat Islam beberapa tahun, ya. Lama dikuasai umat Islam dari semenjak Khalifah Sahabat Umar sampai terus turun temurun, dan sampai dengan sekarang juga masih dikuasai oleh umat Islam. Maka umat Islam itu menjaga agar kesucian Masjidil Aqsa itu tidak terkotori oleh mereka. Tapi mereka juga tidak rela ketika masjid itu dimiliki oleh umat Islam selalu, karena mereka pun ingin memilikinya. Dan maka terjadilah sampai dengan saat sekarang itu perang di Palestina belum usai, belum selesai. Dan insya Allah ya sampai kiamat, sampai dengan turunnya Nabi Isa nanti, turunnya Nabi Isa itu baru akan beres semua. Jadi kalau yang menginginkan Palestina itu aman, ya berarti bisa pengen kiamat ketara. Jadi biarkan saja, kita berdoa kepada Allah, A'izzal Islam wal muslimin, A'izzal Islam wal muslimin. Tapi kenyataannya sampai dengan saat sekarang masih terus orang-orang kafir itu menindas orang Islam. Ya kita itu adalah untuk bersabar. Umat Islam itu umat yang paling sabar kok. Umat Islam dari semenjak dahulu, dari semenjak Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling sabar. Orang yang paling sabar. Dihina itu mereka tidak membalas dengan hinaan, bahkan membalas dengan senyuman. Bagaimana Nabi ketika diludahi oleh orang kafir? Nabi tidak marah, Nabi senyum. 2 kali diludahi, Nabi masih senyum. Sampai 3 kali Nabi diludahi pun senyum. Keempat kalinya orang meludahi tidak ada ditanyakan, di mana itu orang yang biasa meludahi saya. Kemudian ditanya sedang sakit Nabi. Kemudian Nabi buru-buru datangi rumahnya dan membawa makanan. Diberinya hadiah atas ludah-ludah yang telah dia keluarkan kepada Nabi. Dan akhirnya beliau masuk Islam juga. Ketika Nabi itu mau dipenggal oleh seorang yang bernama Suraqah ketika mau hijrah ke Madinah, pun ketika Suraqahnya itu terjeblos, maka kemudian ditolongi oleh Nabi, diangkatnya, dan itulah menjadi asbab Suraqah itu masuk Islam. Dan banyak sekali Nabi itu disakiti oleh orang-orang kafir, tapi Nabi balasan yang dia balasan kepada mereka itu bukanlah kejelekan tapi kebaikan. Pun umat Islam ketika zaman-zaman para sahabat itu ada, ketika pada puncak kejayaan umat Islam kemudian disakiti oleh orang kafir, maka bersabar. Itulah ciri umat Islam. Tapi ketika yang dihina, ketika yang dicaci, ketika yang direndahkan itu adalah agamanya, maka umat Islam itu bangkit
sebagaimana ketika perang Badar terjadi, sebagaimana ketika perang Uhud terjadi, sebagaimana ketika perang Khandaq terjadi, maka umat Islam menjadi bangkit. Ya. Nah, itulah umat Islam yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika dihina, dicaci secara kepribadiannya, maka umat Islam itu menerima dan bersabar atas cacian itu. Tapi ketika yang sudah dihina dan direndahkan itu adalah agamanya, maka umat Islam bangkit dan melawan dengan kadar kuasanya, sekodar kuasanya. Pun juga yang dicontohkan oleh Syekh Ahmad Rifai ketika waktu zaman penjajah. Ketika itu penjajah, yang namanya penjajah Belanda itu datang ke Indonesia bukan hanya sekedar menjajah duniawi saja, tapi mereka itu membawa agama Nasrani. Agama Nasrani, agama Kristen itu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh penjajah. Penjajah Belanda itu yang membawanya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya mereka itu berpuasa di Nusantara. Kemudian bangkitlah seorang ulama yang kemudian mendapatkan gelar Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro itu sudah bisa ditaklukkan, kemudian Pangeran Diponegoro itu sudah bisa dikalahkan oleh mereka, kemudian timbullah sebuah ikatan, sebuah kelompok santri dari Kalisalah ya, yang mempunyai potensi akan seperti Pangeran Diponegoro. Dan mungkin kalau saja tidak ditangkap, maka santri-santrinya itu akan semakin solid dan akan bisa juga akan melawan secara fisik ketika sudah kuat. Karena pedoman Ahmad Rifai melawan itu ketika kuat. Dakwah atau melawan raja kafir itu ya dengan kemampuannya. Ketika tidak mampu ya nggak usah. Kalau perkiraannya tidak mampu kemudian melawan, sama halnya dengan bunuh diri, maka sabar. Yang penting adalah memperbaiki diri. Maka yang sangat terkenal dalam kalam-kalam Syekh Ahmad Rifai itu adalah Mbeciki Sarira ya, Mbeciki Sarira. Iman, ngesahakan iman lan ibadah. Iman dan ibadahnya sudah kuat, makrifat kepada Allahnya sudah kuat, maka disitulah potensi umat Islam untuk bisa jihad yang benar sesuai dengan aturan syariat. Tapi ketika iman Islamnya masih sangat rapuh dan ringkih, kemudian kita ajak untuk jihad, lah nanti tujuannya itu bukan karena Allah, tapi tujuannya itu karena harta ataupun yang lain. Lah disinilah potensi Kiai Haji Ahmad Rifai untuk mengembangkan agama lebih didahulukan. Dan alhamdulillah kita ini mendapatkan warisan dari para orang-orang tua kita yang bersambung sanadnya sampai Syekh Ahmad Rifai, mendapatkan ajaran-ajaran agama yang murni. Agama yang murni. Paling tidak santri Rifai itu adalah yang apal tahyirah kan? Sampean tahyirah apal ora? Sampean dia apal. Lamun tantobak. Sampai iklam betul. Sampai iklam? Tak iklami mawon. Aku apa asyhadu muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ang baru ini guru. Sok mana? Iklam. Oh ya apa? Iklam guru wasiro. Wah. Takhiro itu adalah ringkasan, mukhtasar, ringkasan-ringkasan yang ada di dalam ajaran-ajaran Syekh Ahmad Rifai yang semuanya. Ya. Wah, ikut bengi. Sampai jam piro biasanya, Pak? 1. Jam 1. Kena cas. Nek sampai jam 4 pun. Wah. Semangatnya saya salut. Tapi temenan apa ora? Temenan apa ora? Engko sampai jam 4 saya berdiri di sini sampai jam 4 jenengan doa. Coba li siji-siji oh. Nah. Pun sekedap malih. Dados kesimpulanipun niki nggih sekedap malih. Ranten biasanya ning kotane ning kampung niku sampai jam 3 ya mboten napa-napa. Tapi di kota biasanya itu kurang etis ya.
Lagian besok kerja kan? Libur. Sudah. Pertama, bahwa kita warga Rifaiyah itu harus bangkit. Nah, apalagi saya kira di wilayah Rifaiyah Jabodetabek ini kebanyakan didominasi oleh anak-anak muda yang semangatnya masih sangat tinggi. Jangan sampai lemah syahwat. Ya, jangan sampai lemah syahwat. Artinya hanya besar keinginannya saja, kemudian ketika dipraktekkan itu hanya dengan hujan saja kemudian tidak hadir. Ya. Semangat yang kuat, kemudian ekspresinya yang cantik. Kalaupun kita mengadakan kegiatan-kegiatan apapun bentuk kegiatannya yang dibingkai dengan organisasi Rifaiyah, maka adakanlah kegiatan yang cantik. Artinya kita ini adalah berdasarkan kultural, berdasarkan basic kita itu adalah dari kampung. Walaupun kita tampil sedemikian rupa, tetap saja kesan ke kampungannya itu masih ada. Maka kita ya sesuaikan saja seperti apa kita ini tampil di tengah-tengah masyarakat yang modern. Dan sebetulnya sifat kultural atau sifat kekampungan itu sekarang yang sedang dicari, yang menjadi tren. Maka kiai-kiai sekarang itu kemudian pada menisbatkan dirinya kepada kampung-kampung, walaupun dia itu sudah menjadi orang kota. Maka Rifaiyah untuk maju di tengah-tengah kota ini tidak menjadi hambatan atas kekampungannya. Kita baca di tengah-tengah kota tanbihun tan kena ora. Kalau bisa kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kira-kira ada pakar bahasa enggak di sini? Di antara kalian yang masih dalam pendidikan, tempuhlah sastra Jawa. Kemudian kira-kira bisa kitab-kitab Rifaiyah itu, kitab-kitab tarjumah itu bisa diambil, dialihbahasakan menjadi bahasa yang nasional. Sebetulnya kata Pak Mulsin itu di Manado, Durliyah Syekh Ahmad Rifaiyah itu sangat membutuhkan kitab-kitab Rifaiyah, kitab-kitab tarjumah yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia atau menjadi bahasa yang nasional. Kalau bisa dengan bahasa Inggris. Ya, ada kajian kitab-kitab tarjumah dengan bahasa Inggris nih. Nanti Rifaiyah Jabodetabek itu harus berusaha. Kira-kira ada kajian Rifaiyah dengan bahasa Inggris, Pak. Di kita itu sebetulnya lulusan-lulusan dari pesantren modern itu banyak. Kalau kita berdayakan, yang dari perguruan tinggi pun kita ada. Ya. Kemudian kita mengambil inisiatif kira-kira bisa lebih maju. Sebab pedoman kita itu Pak Sadirin dulu itu pernah ngaji di Cepoko itu al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih yang saya hafal. Saya hafal dalil ini dari Pak Sadirin almarhum. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kemudian menjadi tema muktamar tetangga kita pada yang keberapa itu saya hafal yang sekian kalinya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu yang klasik, yang salaf, dan mengambil sesuatu yang modern yang lebih baik. Jadi kita pertahankan kitab bahasa Jawanya, tapi juga di bawahnya itu harus kita terjemah dengan bahasa Indonesia. Kalau tanbihun tan kena ora wong nejang ibadah arep mepeki sekeh rukun lan syarat, kemudian di bawahnya itu dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Tanbihun itu apa? Tan kena ora itu seperti apa? Dan seterusnya. Itu kira-kira ada, sehingga orang di luar Rifaiyah itu bisa mempelajarinya. Sebetulnya itu menjadi sangat alternatif kitab-kitab Syekh Ahmad Rifaiyah itu untuk bisa mengetahui tentang agama. Jadi jaga semangat ya, jaga semangat kita untuk kerifaiyahan kita. Dan terus berjuang walaupun di tengah-tengah masyarakat yang sekarang katanya sudah tidak berhasrat dengan ajaran-ajaran agama. Tapi nyatanya masih di Indonesia ini untuk mempelajari agama itu masih mempunyai semangat yang sangat tinggi masyarakat Indonesia. Dan kita itu harus mewarnai. Dan kemudian dari semangat Isra Mi'raj kita tingkatkan pengabdian kita kepada Allah. Ya, menjadi seorang hamba yang berkualitas,
yang terus bersyukur, bersabar, ikhlas, dan selalu bertaubat kepada Allah. Syukur, sabar, ikhlas, taubat. Syukur jelas ketika kita mendapatkan nikmat, sabar ketika kita mendapatkan musibah, ikhlas ketika kita beramal, dan bertaubat ketika kita maksiat. Ini adalah semangat dari Isra Mi'raj agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya adalah kita tawakal kepada Allah. Setelah kita berjuang, seberapapun semangat kita berjuang dan seberapapun pengorbanan kita yang kita korbankan berjuang, pada akhirnya tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, karena semua itu adalah anugerah dari Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasrahkan keberhasilannya kepada Allah. Kita sudah berjuang dengan sedemikian rupa, kita sudah mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan apa yang kita punya, tapi hasil dari semua yang kita korbankan untuk di jalan Allah ini, kita hasilnya pasrahkan kepada Allah. Falyatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menyukupi segala-galanya. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi. Semoga kita selalu ditunjukkan dan selalu mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa beramal kebaikan, dan semoga kita mendapatkan berkah dari ilmu guru-guru kita, dan akhirnya kita mendapat syafaat dari Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.